radhiyallahu anhu. Makanya pantas Imam Daril Hijrah, Imam Malik bin Anas menyatakan prinsip ini. Namun tatkala hawa nafsu sudah menjadi kuasa dan menjadi raja, apa yang terjadi khotul iman? Kita lupa dengan prinsip ini. Kita fanatik buta. Mata hati kita dibunyakan oleh sifat fanatik kita. Apa kata ucapan Imam Daril Hijrah? Laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi SAW yang bisa diambil, kecuali bisa diambil dan ditolak ucapannya, kecuali Nabi SAW. Tidak ada seorang pun setelah Nabi kecuali bisa diambil ataupun ditolak ucapannya, kecuali Rasul SAW. Makanya ketika antum senang, Ustaz ini favorit saya nih, Ustaz ini favorit anak, pokoknya dia yang benar sudah, yang lain gak ada yang benar. Nah, ini fanatik. Tapi sikap ini akan menunjukkan kita sebagai penuntut ilmu sejati. Tatkala ustadz yang bukan kita idolakan memiliki dalil yang kuat dengan pemaparan sisi pendalilannya, menyisi pendapat ustadz yang menjadi idola, ya, jangan pernah ragu untuk mengikuti yang bersama kebenaran. Baik. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Falladhi 'alaihi al-a'immatul arba'ah", manhaj yang dipegang oleh para imam yang empat. Manhaj yang dipegang oleh imam yang empat. Wasairu a'immatil ilm, dan pendapat seluruh para ulama, annahu laisa ahadun wala syara' wala syuri'a lahu iltizamu qawli syakhsin mu'ayyanin fi kulli ma yujibuhu wa yuharrimuhu wa yubihu illa Rasulullah SAW. Bahwasanya tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun, dan tidak wajib bagi siapapun untuk harus mengikuti pendapat ulama tertentu dalam perkara yang diwajibkan, yang diharamkan, yang dibolehkan selain siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang keberapa? Yang ketiga. Nah, ini poin yang agak berat bagi antum. Hendaknya seorang berusaha mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalil dan sisi pendalilannya semampunya. Nah, antum belajar, oh, Ustadz ini mengatakan ini dalilnya, ini metode pendalilan. Baik, azan dulu para jamaah, sudah dikumandangkan azan ini. Nanti saya akan contohkan insyaallah. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan lanjutkan poin pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Namun saya ingin contohkan ya mengenai pendapat apakah turun dengan tangan ataukah turun dengan lutut. Ada khilaf di kalangan para ulama kita. Pendapat pertama mengatakan lutut dulu baru kedua tangan. Ini pendapat Umar Al-Khattab, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Bersandarkan hadis Wa'il ibn Hujur. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tangan dulu baru lutut. Ini pendapat siapa? Imam Malik, Al-Auza'i, salah satu pendapat Imam Ahmad. Baik. Karena itu ikhwatal iman, bahwasanya hadis Nabi SAW, Wa'il menunjukkan dengan lutut, hadis Abu Hurairah dengan tangan. Ini dua poin yang berbeda, sehingga menjadikan para ulama berbeda pendapat. Ya, tapi hadis Wa'il itu lebih lemah daripada hadis Abu Hurairah. Makanya dikatakan oleh para ahli hadis, wa huwa aqwa min hadis Wa'il. Hadis Abu Hurairah itu lebih kuat daripada hadis Wa'il ibn Hujur. Tapi Imam Ibnu Qayyim
Dan rata-rata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan menguatkan pendapat turun dengan apa? Dengan lutut. Tapi kalau saya pribadi, saya menguatkan pendapat Imam Malik, Al-Auza'i. Pendapat ini dipilih Imam Al-Albani. Turun dengan apa? Kedua tangan. Dengan nas dalil tadi. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jikalau salah seorang di antara kalian sujud, janganlah dia sujud sebagaimana turunnya apa? Unta. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Yang menjadikan saya semakin yakin dengan pendapat ini yang lebih kuat, penjelasan Al-Imam At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi, apa kata beliau dalam kitabnya Syarh Mushkil Al-Athar? Annal ba'ir rukbatahu fi yadayhi. Jadi onta itu lututnya ada di tangannya. Saya ulang, kata Imam Tahawi, onta itu lututnya ada di mana? Di tangannya, kaki depan. Taib. Wa kadzalika kulli dzi arba'in minal hayawan. Setiap hewan yang memiliki 4 kaki, ya, itu dia lututnya di mana? Di tangannya, kaki depan. Paham para jamaah? Taib. Ini sisi pendalilannya. Wa banu Adam khilafi dzalik. Sedangkan manusia berbeda. Kenapa? Li'anna rukabahum fi arjulihim. Kalau manusia lutut mereka di mana? Di kaki. Kalau binatang itu di mana? Di tangannya. Fanaha Rasulullah SAW fil hadis al-musalliya an yakhirra ala rukbatayhi allataini fi rijlayhi kama yakhirul ba'iru fi rukbatayhi allataini fi yadayhi. Ini penjelasannya. Maka Nabi SAW melarang orang yang sholat turun dengan kedua lututnya sebagaimana onta yang turun dengan kedua lututnya yang ada di tangannya. Kata beliau, Nabi melarang orang yang sholat turun dengan kedua lututnya yang ada di kakinya sebagaimana turunnya apa? Onta yang turun dengan kedua lututnya yang ada di tangannya. Paham berjamaah? Sehingga ini menjadi dalil yang kuat. Berarti dalil yang lebih kuat itu apa? Turun dengan kedua tangan. Di sisi pendalilan ini. Nah, ini maksud saya. Prinsip yang ketiga itu kita berusaha, oh ini dalilnya, ini sisi pendalilannya. Wallahu taala a'lam. Silakan. Samsul. Turun dengan tangan sama lutut Ustaz, kondisional mungkin Ustaz, kadang-kadang lutut, kadang-kadang tangan. Kita untuk berpihak ke lutut, kadang-kadang tangan, kadang-kadang apa? Lutut. Jadi yang pertama, seseorang mengamalkan, guru kami Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, seorang itu yang pertama dia mengamalkan pendapat yang rajih menurutnya dia. Pendapat rajih yang diambil. Jadi kalau untuk berpendapat kedua tangan ya apa? Ya kedua tangan. Tapi Syekhul Islam mengatakan amma salatu bikilaihima fajaizatun. Salat dengan kedua cara itu diperbolehkan. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Tapi hukum asalnya dia mengambil pendapat yang lebih kuat, Pak. Pendapat yang rajih yang diambil itu yang diamalkan. Turun dengan kedua tangan ya turun dengan kedua tangan. Tapi misalkan karena tangannya mungkin sakit dan yang lainnya, maka boleh dia turun dengan kedua lututnya. Wallahu ta'ala. Di antara beberapa khilaf juga Ustaz, bagaimana Syekh Ibnu Abbas dengan Syekh Al-Albani ya, tentang sedekah setelah ruku dari ijazah. Sahih. Juga tentang untuk jual beli kredit dengan harga yang berbeda dari harga kontan. Khilaf antara Syekh Al-Albani dengan para ulama tentang jumlah rakaat salat tarawih. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa 11 lebih dari 11 rakaat merupakan suatu
bid'ah. Terus ini pertanyaannya Ya, terus. bagaimana ketika seseorang yang sudah paham sunnah, oh sebentar, ada perkataan Syekh Albani beliau berkata, kami tidak membidahkan dan tidak juga menyesatkan siapa saja yang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat jika tidak jelas baginya sunnah dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana ketika seorang yang sudah paham sunnah tapi dia jauh dari tempat sholat tarawih misalkan, yang kedekatan kemudian dia sholat di tempat itu, apakah dia melakukan 23 rakaat apakah bagaimana? Dia paham sunnah, nanti kan terhukum bid'ah. Nah, bagaimana ini? Baik, kalau kita berbicara khilafat memang sangat banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Contoh yang contohkan tadi, masalah bersedekap ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya. Pendapat ulama sebagian mengatakan sedekap ataupun tidak bersedekap itu sama. Ini pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Tidak ada sunnah Nabi yang secara tegas dalam masalah ini. Pendapat kedua mengatakan bersedekap adalah sunnah. Dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh bin Baz. Ya. Berdalil dengan hadis yang umum. Orang-orang diperintahkan di dalam salat untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Nah, itu dalilnya umum. Kemudian yang ketiga, sunnah tidak bersedekap. Pendapat Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Mereka berdalil dengan apa? Hadisnya, kana idza rafa'a ra'sahu istawa. Nabi SAW jikalau bangkit dari ruku, beliau istawa, berdiri dengan tegak, hatta ya'uda kulla faqarin makanahu, sampai persendian itu balik ke posisinya. Kalau kita bersedekap, berarti persendian itu enggak balik ke posisinya. Itu hujahnya Imam Al-Albani. Paham perjawab? Ala kulli hal, ini khilaf yang memang tidak ada nas dalil secara jelas. Yang mau bersedekap silahkan, yang mau tidak juga silahkan. Nah, mengenai salat tarawih memang juga ada khilaf. Yang pendapat yang paling dekat kepada kebenaran, paling utama 11 rakaat. Karena dalilnya sangat sahih. Adapun riwayat-riwayat 20 rakaat itu memang kebanyakan riwayat yang dhaif. Sebagaimana disebutkan oleh muridnya Imam Al-Albani juga Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Kemudian juga dipaparkan oleh Imam Al-Albani dalam salatnya Salatul Tarawih, itu risalah beliau ringkas khusus berbicara tentang jumlah rakaat salat tarawih di situ. Ya. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ana pernah di kelas lihat hadis muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, meninggal waktu Covid. Yang ana sering ceritakan antum tentang beliau, dosen yang subhanallah hafalannya luar biasa. Ke kelas itu datang ke kelas cuma bawa absen. Ngajarnya hadis. Kitab Al-Muharrar. Kayak Al-Muharrar itu karya Ibnu Abdul Hadi. Kayak Bulughul Maram. Bulughul Maram kan mazhabnya Syafi'i itu. Kalau ini Al-Muharrar, Imam Ibnu Abdul Hadi ulama Hambali. Mirip-mirip hadisnya. Jadi beliau itu spesialisnya memang hadis. Jadi kalau ada hadis yang dhaif, kalau hadis yang sahih cuman disyarah, hadis ini diriwayatkan oleh ini. Kemudian fihi masail, terdapat beberapa pembahasan dalam hadis ini. Ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah ala aqwal. Qala Asy-Syafi'i wa daliluhu kadza wa kadza. Qala Imam Ahmad daliluhu kadza wa kadza, kemudian dirajihkan. Itu tanpa kitab, itu murni dari hafalan tertulis, saking kuatnya hafalannya. Kalau ngabsen cuma sebut nama. Hari pertama saja kita dikasih nama, disebutkan nama kita absen. Sisanya zuhur hafal nomor absen kita. Nah, beliau ditanya oleh seorang talib dari Afrika pada saat itu, Syekh, ketika kita sampai tentang hadis jumlah salat hadis Aisyah itu, Nabi SAW tidak pernah lebih ketika bulan Ramadan maupun selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Syekh, tapi kan di Masjid Nabawi kan itu berapa kata? Masjidil Haram juga. Engkau
engkau berdalil dengan perbuatan manusia? Enggak. Kita berdalil dengan sunnah Nabi SAW. Itu jawaban Syekh. Kita berdalil dengan sunnah Nabi, dengan bukan perbuatan manusia. Dan memang sebagian para ulama mengatakan salat tarawih itu tidak ada jumlah batasan rakaatnya. Ke salat malam. Tapi yang paling utama kata beliau adalah 11 rakaat. Nama beliau Syekh Su'ud ibn Eid al-Jarbu'i as-Sa'idi. Kalau hadisnya punya illah, hadisnya lemah, kemudian ada cacatnya, disebutkan perinciannya dari awal sampai akhir para jamaah. Dengan nama-nama perawinya yang lemah di situ, dengan sebab-sebab kelemahannya semua dipaparkan tuntas habis. Subhanallah. Memang terkenal katanya dari kabilah Jarbu' itu. Ternyata mereka orang-orang yang cerdas dan kuat hafalannya. Jadi kalau kondisinya seperti itu, silahkan dia sholat 21 rakaat tapi dengan tumakninah. Kalau di masjid kampungnya itu tidak tumakninah, maka nggak boleh dia sholat di sana. Kenapa? Rukun sholat itu apa? Adalah tumakninah. Karena jelas hadis-hadis Nabi SAW mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raqi'an, tsummarfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah, rukuklah engkau sampai engkau tumakninah dalam rukukmu tenang. Kemudian bangkitlah engkau dari rukukmu sampai engkau berdiri secara sempurna. Kemudian sujudlah engkau tumakninah dalam sujudmu. Nah, ini dari dalil menunjukkan rukun salat itu adalah tumakninah. Berarti kalau dia ikut salat dia tahu tidak tumakninah dalam salatnya, maka sia-sialah dia salat di sana. Kalau ada masjid yang lebih dekat kepada sunnah, salatlah di sana. Wallahu taala a'lam. Nah, jalur kiri ada pertanyaan? Anak muda? Tidak ada? Nah, Heri kalau gitu. Nah, jalur kanan ini para senior yang bertanya. Baik para jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini pertanyaannya, Heri bertanya, bagaimana hukumnya berdalil dengan hadis-hadis dhaif dalam bab akidah yang ada penguatnya? Sebenarnya hadis yang antum katakan itu, Heri, hadis itu hadis makbul namanya. Hadis yang diterima itu ada 4. Anak kasih antum kuliah mustalahul hadis dulu. Antum pelajaran hadis dulu sebentar. Meskipun agak sempoyangan sedikit. Hadis makbul, hadis itu ada 2, ada makbul sama mardud. Hadis yang diterima, hadis yang ditolak. Makbul itu cuma 4. Sahih li dzatihi, hasan li dzatihi. Sahih li ghairihi, hasan li ghairihi. Atau lebih sederhananya, kalau ingin dibagi 2, sahih dan hasan. Sahih dibagi 2, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Kemudian hasan bagi 2, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Sahih li dzatihi itu dia memang dia sahih tanpa pendukung. Dia murni sahih. Kalau sahih li ghairihi asalnya adalah hadis hasan, tapi dikuatkan oleh riwayat yang sama-sama kuat atau yang lebih kuat, naiklah derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Bingung kan? Iya. Ya kadang mereka bukan konsumsi antum. Tapi ana kasih mimbabil faidah saja. Hasan li dzatihi, memang dia hasan li dzatihi, memang zatnya hasan. Hadis hasan dan hadis sahih syaratnya 5 sama. Ada 5 syaratnya itu. Sehingga hadis itu dihukumi hasan dan sahih. Yang membedakan hadis sahih dan hadis hasan itu cuma sisi hafalan perawi, itu saja. Ada 5, namanya ittisalus sanad, adalatur ruwat, dhabtur ruwat, adamus syudzuz, adamul illah. Hadis sahih, hadis hasan li ghairihi, asalnya hadis dhaif yang dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang sama-sama dhaif. Saya ulang, hadis hasan li ghairihi asalnya adalah hadis dhaif,
dikuatkan oleh riwayat yang sama-sama dhaif atau yang lebih kuat. Maka dia bukan dikatakan hadis dhaif, tapi dia hadis hasan li ghairihi. Jelas ya? Iya. Dan para ulama ketika menyebutkan pembahasan hadis hasan li ghairihi ini, dua hadis, tidak semua hadis dhaif yang bisa naik derajatnya ke hasan li ghairihi. Ya. Tidak semua hadis dhaif yang bisa naik derajatnya kemana? Ke hasan li ghairihi. Sebab karena apa? Ya, sebabnya karena sisi apa? Hafalan. Nah, kalau sebabnya karena dalam keadilan, kefasikan dan yang lainnya, tidak bisa diterima. Makanya ya para ulama ketika membahas ilmu mustalah ini, mereka sangat meletakkan perincian-perincian yang sangat ketat untuk bisa menaikkan derajat suatu hadis dhaif menuju apa? Hasan li ghairihi. Nah, maka kalau antum bertanya bagaimana dengan pendapat yang mengatakan demikian, maka kita katakan, jadi dia bukan statusnya hadis dhaif lagi, tapi dia adalah apa? Hadis hasan yang sudah teranggap apa? Sebagai hadis yang makbul, yang bisa jadi standar dalil dalam syariat kita. Nah, Allahu ta'ala ala wa alam. Makanya para ulama menyebutkan ada dua syarat kalau tidak salah. Hadis dhaif itu naik ke derajat hadis hasan. Satu, hadis dhaif didukung oleh riwayat yang sama-sama dhaif atau riwayat yang lebih kuat. Yang kedua, sebab lemahnya hadis itu karena jeleknya hafalan perawi, atau terputus sanadnya, atau perawi yang tidak dikenal identitasnya. Ada Ustaz bingung dah, nggak usah lanjut. Nah, itu dua sebabnya. Ya, hadis itu boleh dia naik apa? Derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan malam. Ada pertanyaan yang lain? Ihsan? Nah, demikian kajian kita pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, kita akan diberi